Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita telah diberi kesehatan dalam rangka mengikuti perkuliahan Ilmu Kurtana, judul pengenalan Ilmu Kurtana bagian 1, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Musyarawat. Ini adalah ilustrasi gambar kami praktikum kemarin. Kalau adik-adik semester depan, semester 2 nanti baru ada praktikum. Ini materinya, pendahuluan materi. 1. Pendahuluan pengenalan ilmu Kurtana. 2. Pemetaan. 3. Prinsip dasar surveying. 4. Pengukuran jarak dan sudut. 5. Perencanaan beda tinggi, memanjang, melintang, dan leveling. 6. Menghitung galian dan timbunan. 7. Pengukuran poligon. 8. Cara pengikatan ke belakang metode Collins. 9. Ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-10, cara pengikatan ke belakang metode Collins. 11. Pengukuran luas dan pengukuran titik detail. 12. Teori kesalahan. 13. Pemetaan digital. 14. Sistem informasi geografis. 15. Sistem informasi geografis. Kenapa Bapak 2 ini? Karena sistem informasi geografis ini disinilah yang terbaru, juga menggunakan komputer yang speknya tinggi. Kemudian pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Nah, ini sistem penilaian. Ada jenis penilaian, perkuliahan terjadwal, tugas, UTS dan UAS, kehadiran, tugas terstruktur, kuis tugas mandiri. Pembobotan nilai, kehadiran 5%, absen 10 menit setelah perkuliahan dimulai, ini kalau kita tatap muka. Tugas 25%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Kemudian cara penilaian, teori dan praktikum. Kemudian ada nilai teori, ada nilai praktikum. Mata kuliah sekarang kita teori, nanti ke depan ada nilai praktikum. Ini indikator penilaian, ada 80 ke atas, 81 ke atas itu A, kemudian ada 71 ke atas itu B, C itu 61 sampai 70, D itu 51 sampai 60 nilainya. Ini tugas materi Anda nanti yang telah Bapak jelaskan di atas itu nanti dipilih materi, jangan sama, kemudian dibuat video menjelaskan teori, menjelaskan materi-materi yang di atas tadi, kemudian materi perkuliahan tersebut dibuat video, durasi lebih kurang 2-3 menit, kemudian terdapat lambang Unmura dan teknik sipil ya, di dalam materi tersebut. Pengantar surveying dan pemetaan, planning, surveying, and geodesy surveying. Ilmu Kurtana merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yang dinamakan ilmu geodesi. Ilmu geodesi mempunyai dua maksud. Maksud ilmiah, menentukan bentuk permukaan bumi, peta-peta. Maksud praktis, membuat bayangan yang dinamakan peta dari sebagian besar atau sebagian kecil permukaan bumi. Ini pengantar survei dan pemetaan. Pengukuran dan pemetaan pada dasarnya dibagi dua, yaitu geodetic surveying, pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang melengkung, elipsoida, dan bola. Plan surveying, pengukuran tanpa mempertimbangkan bentuk bumi, dianggap sebagai bidang datar, horizontal, biasanya untuk wilayah yang tidak terlalu luas. Ini pengantar surveying masih tetap. Ilmu Kurtana pada dasarnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pengukuran kerangka dasar vertikal KDF. 1. Pengukuran tegak guna mendapatkan hubungan antara titik-titik yang diukur. Pengukuran kerangka horizontal KDH, pengukuran yang mendatar untuk mendapatkan hubungan titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Ilmu Kurtana pada dasarnya terdiri dari 3 bagian,
Itu tadi dua bagian, ini sebagian lagi pengukuran titik-titik detail. Pekerjaan survei dan pemetaan dalam perencanaan bagian bangunan sipil, misalnya perencanaan jalan, kereta api, bendungan, bendung, dan sebagainya, peta merupakan hal yang sangat penting untuk perencanaan bangunan tersebut. Pengukuran survei dan pemetaan untuk memindahkan titik-titik yang ada pada peta perencanaan suatu bangunan sipil ke lapangan atau permukaan bumi. Dalam pelaksanaan pekerjaan sipil dibuat dengan pematokan staking out, atau dengan perkataan lain bahwa pematokan merupakan kebalikan dari pemetaan. Nah, ini pengantar aplikasi survei dan pemetaan, aplikasi pekerjaan pemetaan pada bidang teknik sipil. Nah, ini adalah contoh gambar 2000 waktu kami, ini pemetaan tahun 2001. Ukuran yang digunakan, pengukuran panjang digunakan satuan metrik yaitu meter, kilometer, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Pengukuran luas digunakan suatu luasan persegi atau pangkat 2 meter persegi, kilometer persegi atau kilometer pangkat 2, area. Satu area sama dengan 1 100 meter persegi. Hektar, 1 hektar sama dengan 1000 meter pangkat 2. Pengukuran surut, ukuran digunakan cara saksagesimal, pembagian lingkaran dari 360 derajat, di mana 1 derajat dibagi dalam 60 menit dan 1 menit dibagi dalam 60 sekon. Cara sentisimal, pembagian lingkaran dalam 400 bagian, di mana 1 kuadran memiliki 100 grid. 1 grid terbagi dalam 100, 1 grid terbagi dalam 100 centigrade, dan 1 centigrade terbagi dalam 100 centigrade. Ini ukurannya digunakan, ada radial, membagi lingkaran menjadi dua kali, pi bagian, nilai pi besarnya sekitar 3,146 atau setengah dari keliling lingkaran di bagian jari-jari. Beberapa persamaan ukuran surut, satu lingkar sama dengan 360 derajat atau 400 grid pi r. Lanjutkan. Hubungan antar sensagesimal dan sensimal, 360 sama dengan 400 G, 360 derajat sama 400 G, maka 1 derajat sama dengan 400 dibagi 360, 1 derajat sama dengan 400 dibagi 360 sama dengan 1,11 G. 1 second itu 400 dikali 100 dibagi 360 sama dengan 1,8516 Cg. Terus di bawahnya lagi, terus sampai ke Cc, tapi yang bawah ini jarang digunakan, biasanya kita 2 derajat dan di bawah derajat. Yang 2 di atas ini sering kita pakai. Ini radian diangkat dengan besaran rho, berapa derajat 1 radian. Rho dalam derajat, pi sama dengan 3/6 bagi 2 pi sama dengan 57,295 sama dengan 57,50 derajat, 17 second, 44 second. Ini radian menit, ini bisa lihat di buku di dalam penjelasan selanjutnya. Nah, ini juga 1 radian diangkat dengan rho. Lanjutkan, ukuran yang digunakan, konvensi dari derajat ke radian, misal 78 derajat 49 second 40 detik sama dengan rad. Maka ini sudah, nanti lihat sendiri, 78 hasilnya 1,376
4 rak. Nah, ini ukuran konvensi, bisa dilihat nanti. Terus juga masih konvensi. Ini skala peta adalah perbandingan antara jarak di atas peta dengan jarak yang sebenarnya pada permukaan bumi. Skala peta ini memungkinkan penggambaran suatu wilayah yang luas di atas kertas yang terbatas. Ada contoh, jarak dari titik A ke titik B dalam peta adalah 1 cm dan jarak sebenarnya di permukaan bumi adalah 1 km. Skala peta adalah 1 cm berbanding 1 km dan seterusnya. Skala perbandingan angka 1 berbanding 10.000, 1 berbanding 5.000, 1 berbanding 500, 1 berbanding 25.000, sampai 1 berbanding 50 itu untuk detail-detail dan sebagainya. Ini skala grafik, bisa juga digambarkan model ini. Umumnya gambar skala seperti ini terletak pada bagian bawah peta. Ini skala grafik, sebuah garis yang panjang menunjukkan jarak peta ekuivalen dengan jarak tertentu yang sebenarnya, misalnya 1 km. Garis skala ini biasanya dibagi dalam bagian-bagian, biasanya 10 bagian untuk memudahkan pembacaan peta. Ini kita lanjutkan terus, ini bisa ini nanti peta berdasarkan isinya apa, ada perumahan, ada jalan, ada irigasi, ada selokan. Kalau di Linggau ada bandara. Berdasar skalanya berapa, 100.000, 100, 150 itu untuk detail. Berdasar penurunan dan penggunaan, ini nanti ada turunnya gimana, ada kontur-kontur. Ini peta berdasarkan isi, peta hidrografi, peta geologi, jenis-jenis tanah, kadaster, peta irigasi, peta jalan, peta kota, peta relief, peta teknis, peta topografi, dan peta geografi. Ini peta skalanya, kata Bapak tadi, skala besar ada 1 berbanding 10.000, ada satu skala kecil 1 banding 100.000. Ini peta skala peta, angka perbandingannya, perbandingan nilai misalnya 1 sama cm untuk 10 km, skala bar atau skala garis. Ini berdasarkan penurunan penggunaan. Peta dasar digunakan untuk membuat peta turunan dan perencanaan umum maupun pengembangan suatu wilayah. Peta dasar umumnya menggunakan peta topografi. Peta tematik dibuat untuk diturunkan berdasarkan dasar membuat tema-tema yang ada dalam peta. Ini informasi yang terdapat dalam peta merupakan miniatur bentang alam dari daerah yang terpetakan. Contoh, kita jalan mulai dari Curug ke perbatasan Musirawas, mulai dari Curug, perbatasan Muratara, perbatasan Pahlawan, jarak, arah, beda tinggi, kemiringan dari suatu tempat ke tempat yang lain, arah aliran permukaan dan daerah tangkapan hujan. Unsur-unsur objek tergambar di lapangan, ada kota, ada bandara, perkiraan luas wilayah, posisi suatu tempat secara relief, jaringan, jalan, dan tingkat atau kelasnya, penggunaan lahan, dan lain-lain. Ini alat ukur tanah, alat ukur sederhana, pakai selang, pakai wateras kecil, kemudian ada sifat datar, ada waterpass, ada sudut, alat penunjang, ukuran modern. Ini roll meter, meteran, ada kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utama jarum dan lingkaran berskala. Kemudian alidate, mistar yang dipasang pada beberapa plate. Ini ada hand level, teropong pendatar tangan. Bagian utama adalah teropong sebagai alat pembidik, dan nivo, alat yang menunjukkan kondisi mendatar pada pengoperasian yang cukup pegang dengan tangan. Ini contoh waterpass, alat ukur optis untuk mengukur beda tinggi. Ini theodolit, merupakan alat ukur tanah yang universal. Selain digunakan untuk pengukuran sudut horizontal dan sudut vertikal, theodolit juga dapat digunakan untuk pengukuran jarak secara otomatis, membuat garis lurus dan sifat datar order rendah. Ini sudut horizontal, sebelahnya lagi sudut vertikal,
yang naik itu terdapat sudut-sudut vertikal. Ini alat ukur penunjang tripod statif kaki 3, itu ada di gambar. Leveling, rod, yalon, rambu ukur. Yang ini tripod, ada 3 kaki ini rambu ukur. Yang ini rambu ukur. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.